Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Laraswati dari PS3B. Video ini akan memaparkan mengenai presentasi sanksi administratif dan ketentuan pidana. Sanksi administratif merupakan sanksi yang diberikan oleh administrator atau pemerintah kepada pemilik dana tanpa melalui proses peradilan karena tidak terpenuhinya persyaratan atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memuat sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi bank dan atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Peraturan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah dalam rangka mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam pengelolaan perbankan nasional yang bersifat transparan dan mengandung kepastian hukum. Penerapan sanksi administratif tersebut pada dasarnya dikenakan terhadap anggota komisaris atau anggota direksi secara personal yang melakukan kesalahan, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi administratif dikenakan secara kolektif apabila kesalahan tersebut dilakukan secara kolektif. Pengaturan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 58 adalah sebagai berikut. Yang pertama, denda uang. 2. Teguran tertulis. 3. Penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan unit usaha syariah. 4. Pelanggaran untuk turut serta dalam kegiatan clearing. 5. Pembekuan kegiatan tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah dan unit usaha syariah secara keseluruhan. 6. Pemberhentian pengurus bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. 7. Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Dan 8. Pencabutan izin usaha. Ketentuan pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan undang-undang. Unsur dari tindak pidana adalah subjek atau pelaku dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif, yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yang tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah. Peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya, tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana. Meskipun diatur dalam peraturan lain atau di samping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya, undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Undang-Undang Perbankan. Dengan adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ruang lingkup tindak pidana bank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah antara lain: 1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan. 2. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. 3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank. 4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank. 5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi. 6. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham. 7. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan. Pasal tentang ketentuan pidana. Yang pertama ada pasal 59 tentang pelanggaran izin usaha. Jika bank syariah atau unit usaha syariah yang melakukan kegiatan tanpa izin usaha, maka akan mendapatkan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Kemudian ada pasal 60 tentang membuka rahasia bank tanpa izin. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43, memaksa bank syariah, unit usaha syariah, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit adalah 10 miliar rupiah. Baik, sekian dan terima kasih untuk presentasi mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada dalam presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.